Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan saya Samsul Ramli dalam channel pengadaan Samsul Ramli. Masih di lokasi yang sama di Siring Kota Baru, kita membuat satu vlog lagi, satu konten tentang pengendalian kontrak. Salah satu juga yang menjadi diskusi kemarin di kelas adalah tentang peristiwa keterlambatan. Definisi peristiwa keterlambatan ini sebenarnya sudah banyak di dalam vlog-vlog saya ya. Jadi misalkan kemarin seingat saya sudah tersedia konten terkait membedakan antara perpanjangan masa pelaksanaan dengan peristiwa keterlambatan pekerjaan yang merupakan dua peristiwa yang berbeda. Satu peristiwa sanksi yaitu dengan keterlambatan, satunya peristiwa perpanjangan pelaksanaan yang merupakan peristiwa kompensasi. Nah, sekarang saya membahas dimensi lain dari keterlambatan. Jadi banyak yang berpemikiran bahwa keterlambatan itu adalah keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang tadinya dari 100 hari menjadi 101 hari atau 150 hari. Ini tentu perlu diluruskan karena yang namanya peristiwa keterlambatan ini lahir dari peristiwa pengendalian kontrak. Karena kalau misalkan pemahamannya masih seperti tadi ya 100, kemudian keterlambatan itu adalah 101 hari, maka dapat dipastikan bahwa pengendalian kontrak itu akan terganggu. Artinya tidak ada perbaikan dalam proses pengadaan barang jasa, apalagi setiap akhir tahun. Kenapa? Pasti pekerjaan yang terlambat itu akan selalu terjadi karena tidak dikendalikan menggunakan pendekatan milestone tapi menggunakan pendekatan total masa pelaksanaan. Nah, maka saya perlu membahas lagi. Yang disebut dengan keterlambatan itu adalah konklusi dari hasil pengendalian kontrak yang muncul atas dasar peristiwa kontrak kritis. Nah, dalam beberapa vlog yang lalu saya pernah sampaikan, definisi kontrak kritis itu apa? Di dalam SSUK itu jelas sekali. Kontrak kritis adalah apabila dalam periode 0 sampai 70, penyedia itu kemudian menjanjikan jadwal pelaksanaan yang terdiri dari tahapan-tahapan, di mana misalkan satu tahap mereka menjanjikan selesai dalam 10 hari, dalam bagian 100 hari di 0 sampai 70 itu, kemudian di hari ke-11 ternyata janjinya tidak bisa dipenuhi. Maka ini adalah deviasi 10% dalam kondisi 0 atau periode 0 sampai 70. Maka di hari ke-11 sudah terjadi yang namanya peristiwa kontrak kritis. Maka kontrak kritis ini menurut SSUK dikendalikan melalui surat peringatan konsultan pengawas kalau untuk konstruksi, surat peringatan dari pejabat pengendali kontrak kalau untuk pekerjaan-pekerjaan lain. Nah, surat peringatan ini kemudian berbuah pada pertemuan antara PPK dan penyedia sebagai pengendali kontrak dalam sebuah acara yang namanya rapat pengendalian kontrak atau dalam bahasa Inggrisnya kita sering menyebutnya SOCOS meeting atau SCM. SCM pertama ini adalah untuk membahas uji coba. Uji cobanya seperti apa? Artinya uji coba ini adalah di hari ke-11 itu kita mengultimatum atau pejabat pengendali kontrak mengultimatum penyedia. Oke, kalau Anda ingin mendapatkan kompensasi atau dispensasi atas pelaksanaan pekerjaan ini karena masih panjang waktunya, maka rekayasa apa yang Anda lakukan untuk mencapai titik normal yang sudah kita perjanjikan. Jadi misalkan di hari ke-11 itu sebenarnya harusnya sudah mobilisasi pelaksanaan pekerjaan, ini baru mobilisasi peralatan. Maka di hari ke-11 itu diperjanjikan kapan mereka bisa menyelesaikan mobilisasi peralatan plus tambahan janji output di hari uji coba itu. Misalkan uji cobanya penyedia meminta kami akan menyelesaikan seluruh target kami di hari ke-15. Artinya target hari ke-15 apa? Hari ke-15 adalah target mobilisasi di lokasi pekerjaan plus mobilisasi peralatan. Nah, artinya mobilisasi peralatan dan mobilisasi pelaksanaan pekerjaan ini sudah dikerjakan pada hari ke-15. Bukan mobilisasi peralatannya saja di hari ke-15, tapi mobilisasi sesuai dengan janji. Nah, ini dalam rangka apa? Menolkan lagi selisih 10% tadi. Nah, ketika di uji coba pertama ini penyedia tidak bisa melakukan atau tidak bisa mencapai, maka akan terjadi surat peringatan yang kemudian berbuah pada SCM 2 dan seterusnya. Nah,
Jadi kalau di sini bagaimana kalau sudah kita SCM 3 kemudian uji coba ketiga juga tidak dapat dipenuhi, maka terbitlah surat peringatan ketiga yang akan berujung kepada pemutusan kontrak. Ujung pemutusan kontrak ini bukan solusi terhadap pelaksanaan kontrak, karena kalau kita putus kontrak bisa saja penyedia yang baru tidak mungkin bisa melaksanakan dengan cepat juga. Nah, maka PPK punya opsi selain putus kontrak adalah memberikan dispensasi berupa denda keterlambatan. Artinya denda keterlambatan ini terjadi bukan di hari 101, tapi terjadi di pertengahan pelaksanaan 100 hari ini. Maka dengan konsepsi itu sebenarnya yang disebut dengan keterlambatan itu bukan 101 hari, tetapi keterlambatan itu justru adalah efek dari pengendalian kontrak ketika kontrak kritis tidak dapat dicapai oleh penyedia dengan kurva S jadwal pelaksanaan pekerjaan yang normal. Sehingga terjadilah perubahan kurva S berdasarkan dispensasi yang berakibat pada sanksi denda keterlambatan. Jadi keterlambatan itu bisa terjadi di tengah perjalanan kontrak 100 hari itu. Maka bisa dimungkinkan dalam 100 hari pekerjaan itu selesai, tetapi terdapat denda keterlambatan beberapa hari. Bahkan kalau dalam ini secara ekstrimnya saya mencontohkan bisa saja denda keterlambatan 50 hari itu terjadi sementara masa pelaksanaan pekerjaan masih tercapai 100 hari. Jadi bukan berarti penyedia bisa menyelesaikan 100 hari kemudian denda keterlambatannya tidak ada. Mungkin saja terjadi ada. Karena apa? Yaitu tadi yang disebut dengan konsepsi keterlambatan adalah keterlambatan atas jadwal atau komitmen jadwal pelaksanaan pekerjaan. Bukan atas komitmen masa pelaksanaan pekerjaan. Ini untuk pengendalian kontrak di akhir tahun apalagi sangat penting sekali. Tolong PPK kendalikan kontrak berdasarkan milestone atau jadwal pelaksanaan pekerjaan, bukan berdasarkan hanya masa pelaksanaan pekerjaan, agar kita terhindar dari peristiwa-peristiwa keterlambatan selalu dalam akhir tahun. Saya Samsur Ramli mengucapkan salam pengadaan, wabillahi taufiq wal hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.